Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua ya, dimanapun Anda berada ya. Jadi kalau di Papua ini sekarang sudah jam 3 ya, jam 3 sore. Berarti kalau di barat ini masih beda 2 jam ya, berarti masih jam 1 ya. Oke, di video kali ini teman-teman saya tidak membuat konten ya mengenai tutorial cara hitung data ya. Tapi di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman ya bahwasanya saat kita ingin melakukan sebuah evaluasi ya, evaluasi apapun itu dari program yang kita lakukan, dari pekerjaan yang kita lakukan, ataupun dari capaian kita dalam periode tertentu. Nah, kita dapat menggunakan ya ilmu statistika itu untuk melakukan sebuah evaluasi. Jadi kalau kita melakukan evaluasi itu memang sebaiknya berdasarkan data gitu ya. Jadi kita tidak berdasarkan perasaan kita gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang, wah kayaknya asik tuh jadi YouTuber gitu ya, asik duitnya banyak gitu, itu kan hanya perasaan saja ya. Kita tidak tahu ya seperti apa sebenarnya ya seorang YouTuber itu, apa betul dia menghasilkan uang yang banyak gitu ya saat membuat konten YouTube. Enggak ya. Jadi enggak semuanya seperti itu ya. Jadi memang butuh perjuangan. Nah, di konten kali ini ya saya akan mengajak teman-teman ya melihat ya seperti apa sih channel Dunia Statistika itu ya secara statistik. Jadi saya sudah mengumpulkan data yang ada di YouTube Studio, kemudian saya rangkum dalam bentuk grafik dan ayo kita lihat ya seperti apa gitu ya ininya ya datanya. Oke, kita mulai saja ya. Nah, ini adalah data-data dari YouTube Dunia Statistika ya. Nah, yang pertama dari konten dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi saya sudah mulai ya membuat konten Dunia Statistika itu pada tahun 2019 ya. Jadi di tahun itu saya kan ke Manokwari ini Februari tahun 2019, kemudian Maret, April, Mei, Juni ya. Nah, sekitar bulan Juni kalau nggak salah ya saya memulai membuat konten gitu ya, karena pada saat dulu banyak waktu luang begitu ya, saat dulu jadi pegawai baru ya, banyak waktu luang, bingung mau ngapain, udah deh bikin konten aja ya. Nah, jadi dilihat pada grafik ini ya, pada tahun 2019 itu saya mampu membuat konten sebanyak 24 video. Kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 76 video yang saya bikin. Di 2021 jadi 26 video, dan di 2022 naik lagi menjadi 47 video ya. Nah, jadi kalau kita lihat mengapa kemudian di tahun 2020 itu saya lebih produktif ya dalam membuat konten ya, sampai 76 gitu ya. Nah, jadi di 2020 itu kan istilahnya COVID itu mulai gila-gilaan gitu ya, sehingga waktu itu banyak waktu luang, banyak program-program di kantor juga dihapuskan ya anggarannya, jadi nggak ada kegiatan, jadi ya free gitu ya. Jadi 2020 itu hanya fokus mengajar secara online ya. Nah, di situ saya punya banyak waktu dan kemudian saya bisa membuat konten ya dengan cukup banyak waktu itu ya. Kalau 76 gitu ya, kalau kita breakdown per bulan berarti berapa? 76 bagi 12 kali 6 72, berarti sekitar 6 sampai 70 video 6 sampai 7 video ya per bulannya di tahun 2020 ya. Kemudian di tahun 2021 itu turun menjadi 26 ya, turunnya karena di tahun 2021 ini sudah mulai
padat jadwal mengajar saya di kampus, kemudian juga ada tugas tambahan ya, sehingga waktu juga berkurang gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2022 ya, itu kembali meningkat lagi ya, karena saya berupaya ya membuat konten ya, sekiranya konten-konten yang memang teman-teman perlukan ya di bidang statistika ya. Nah, jadi ini ya produksi konten ya. Jadi kalau dibilang saya sebagai konten kreator yang produktif, tidak ya teman-teman ya. Dilihat dari data ini nih, boleh dibilang nih YouTuber pemalas ya. Jadi kalau YouTuber yang rajin ya, itu setidaknya dia membuat konten itu satu setiap hari ya. Kalau setiap hari satu kan aturannya 1 bulan ada 30 konten ya. Sedangkan di sini 1 tahun ya, itu cuma 26 konten ya. Jadi kalau teman-teman sebagai YouTuber jangan ditiru ya saya ini ya. Ini masih kurang ini ya. Kemudian view ya teman-temannya, teman-teman bisa lihat view ya. Nah, di tahun 2019 itu hanya ada 28.371 view ya. Jadi dapat dikatakan kalau YouTuber terkenal itu menangis melihat data ini ya. Karena satu video mereka itu dalam 1 jam aja itu sampai jutaan ya, sampai ratusan ribu, sedangkan ini hanya 28.000 ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya kita sebagai konten kreator itu ya berproses ya, berproses. Kemudian di tahun 2020 meningkat ya jadi 330.000 ya. Ini sama saja ya, ini masih sangat minim ya view-nya ya, boleh dikatakan sangat kecil ya. Di tahun 2021 view-nya ada 571.000 dan di tahun 2002 turun ya, ada 483.000. Jadi kalau di total semua ya dari 2019 sampai 2022 itu kurang lebih cuman 1.300.000 ya, 1,3 juta view ya dari setiap video. Nah, ini ya yang teman-teman harus pahami ya. Jadi jangan berharap lebih ya kalau istilahnya teman-teman ingin menjadi seorang YouTuber gitu ya, ingin menjadi seorang konten kreator gitu ya, jangan terlalu berharap ya. Artinya boleh teman-teman jalani apabila teman-teman itu senang gitu ya, senang membuat konten, memang passion teman-teman di situ gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tanya saya, kan penghasilan dari YouTube-nya ini nggak seberapa, view-nya juga sedikit, kenapa kemudian saya berusaha untuk terus membuat konten? Karena hitung-hitungan statistika itu saya suka gitu ya. Jadi kalau ada soal tentang statistika ya, atau review-review metode-metode olah data gitu ya, saya senang, saya merasa tertantang di situ ya. Dan membuat konten juga termasuk hobi saya begitu ya. Jadi kalau merasa penat gitu kerja di kantor, udah healing saya itu membuat konten gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman itu sudah senang ya dengan bidang tertentu, ya anggap saja membuat konten ini adalah hiburan saja gitu ya. Jadi jangan berharap lebih, jangan nanti berharap dapat view banyak, dapat penghasilan banyak ya. Ya bisa teman-teman, tapi itu butuh proses ya. Sekarang subscriber saya ya. Subscriber ya, di tahun 2019 itu hanya 315 ya subscriber. Kemudian di tahun 2020 itu bertambah ya sebanyak 4.139 subscriber. Kemudian di tahun 2021 meningkat jadi 6.604 subscriber, dan di tahun 2022 turun ya cuman 4.410. Nah, di tahun 2022 ini penurunannya sangat signifikan ya, yaitu sekitar 2.000 subscriber ya yang menurun ya. Kalau dugaan saya ya, mengapa? Karena
di tahun 2021 itu produksi video saya menurun ya, menurun, jadi ya otomatis subscriber juga menurun juga gitu ya. Nah, kalau saya ingin meningkatkan subscriber saya di tahun 2023, artinya ya saya harus berusaha produktif untuk membuat video gitu ya. Jadi menurun ya di sini ya, dari 2021 ke 2022. Nah, ini data penghasilan saya teman-teman ya, revenue ya. Jadi kalau teman-teman berpikir bisa kaya gitu ya dengan menjadi seorang konten kreator, ya bisa ya, banyak yang sudah sukses gitu ya di YouTube ya, dapat ya sampai 30-an juta, ada juga yang 10-an juta per bulan begitu ya. Tapi memang butuh perjuangan, butuh konsistensi dalam membuat konten gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari YouTube saya Dunia Statistika yang sekarang udah 15.000 subscriber gitu ya, di tahun 2019 itu belum ada penghasilan karena belum mencapai syarat YouTube ya untuk dimonetisasi, sehingga dulu di bulan Mei tahun 2020 itu baru ya mulai monetisasi, dapat pin dari Google AdSense ya. Nah, di tahun 2020 itu dapat penghasilan 1.400.000 ya. Kemudian di tahun 2021 dapat 5.900.000. Anggaplah 6 juta ya, 6 juta kali 12 bulan cuma 500 ya satu bulan ya. Ya alhamdulillah ya, masih ada rezeki. Kemudian di tahun 2022 menurun ya, jadi 5.200.000 ya, berarti sekitar 400.000 ya satu bulannya ya. Jadi teman-teman, kalau kita nge-YouTube itu ya namanya penghasilan itu nggak tentu ya, kadang tinggi kadang rendah gitu ya. Jadi nikmati saja sih kalau menurut saya, nggak usah terlalu berharap gitu ya, berdoa kepada Allah ya, konsisten bikin konten yang mungkin bisa menginspirasi orang, yang dibutuhkan orang gitu ya, dan ikuti saja itu permintaannya subscriber gitu ya. Ya kalau kita ada waktu kita bikinkan, tapi kalau nggak ada ya mau gimana lagi ya. Nah, selain saya menjadi konten kreator, saya juga menerima jasa olah data. Nah, di tahun 2019 itu belum ada yang olah data. Nah, mulai ada itu di tahun 2020 ya. Tahun 2020 ada 48 orang ya. Kemudian di tahun 2021 ada 163 orang, dan di tahun 2022 itu ada 176 orang yang olah data ke saya ya. Ya macam-macam metode olah datanya ya, ada RAK, RAL, BNJ, BNT, UJT, korelasi, regresi, validitas, reliabilitas ya, uji non parametrik seperti uji Mann-Whitney gitu ya, uji Wilson, McNemar ya, macam-macam ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau olah data ya bisa ya. Nah, alhamdulillah ya, dari tahun 2019 sampai 2022 ini terjadi peningkatan ya, peningkatan klien yang olah data. Di tahun 2021 sampai 2022 ini meningkat ya, tapi tidak begitu signifikan ya. Yang sangat signifikan tuh dari 2020 ke 2021 ya. Nah, mengapa demikian ya? Karena mungkin di tahun 2020 ini YouTube saya mulai banyak direkomendasikan video-videonya ya. Kemudian saya juga sudah pernah membuat video mengenai jasa olah data, kemungkinan orang-orang juga menemukan informasi itu ya. Nah, untuk penghasilan olah data teman-teman ya, jadi ini kalau kita komitmen untuk jadi seorang pengusaha atau entrepreneur gitu ya, jadi namanya penghasilan sebagai pengusaha itu nggak kayak kita sebagai pekerja yang tetap gitu ya, yang tetap tiap bulannya sekian gitu ya. Jadi kalau kita usaha itu naik turun gitu ya. Nah, di Januari
ini datanya 2022 yang saya cek di rekening saya. Jadi waktu saya mau masukkan data 2021 sudah nggak bisa ya, jadi setahun terakhir ya, karena ini sudah di akhir tahun 2022, jadi cuman saya cuma bisa lihat data di tahun 2022 ya. Jadi Januari 3,7, Februari 3,8, Maret 6 juta, 6,5 juta, April turun ya cuma 2,5 juta, kemudian naik lagi 6 juta, naik di Juni 8 juta, dan di Juli ya yang paling banyak ya, di Juli itu sampai 11 juta ya. Kemudian turun ya Agustus drastis ya, dari 11 ke 4 juta ya. Kemudian di September turun lagi ya, cuman 2.180.000. Kemudian di Oktober naik lagi menjadi 4.200.000 ya. Jadi kalau saya rata-rata itu ya di angka 4 juta sampai 5 juta ya satu bulan ya teman-teman, 4 juta lah ya ini ya. Jadi kalau usaha itu nggak tentu ya penghasilan kita ya, bisa naik bisa turun ya, ya tergantung rezeki kita ada nggak juga di bulan itu ya. Kalau Allah berkenan memberikan kita rezeki ya dapat ya, kalau memang sudah usaha dapatnya segitu ya disyukuri saja, alhamdulillah ya. Nah ini ya, jadi selain tadi pemasukan dari AdSense, saya juga mendapat pemasukan dari jasa olah data ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Jadi untuk konten kali ini lebih kayak mengevaluasi kinerja saya di YouTube ya, di channel Dunia Statistika. Memang banyak yang harus saya perbaiki ya, termasuk di produktivitas membuat konten teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat tuh sangat minim ya. Jadi di tahun 2022 ini aja cuman ada 47 video ya. Nah inilah menjadi alasan saya teman-teman. Jadi mulai tahun 2023 nanti insya Allah saya akan resign dari pekerjaan saya ya, dan saya akan fokus menjadi konten kreator di bidang statistika ya, untuk channel Dunia Statistika. Jadi ya saya udah komitmen ya, yang saya bilang tadi ini tantangan gitu ya. Jadi walaupun penghasilannya memang tidak tetap ya, kadang dapat cuma 2 juta, kadang lebih ya, disyukuri saja ya. Tapi yang akan menjadi hal yang berbeda adalah saat kita punya semangat menjalaninya, dan saya suka di dunia ini ya. Saya suka dengan hal-hal terkait statistika ya, saya juga senang menghitung gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ya dengan komitmen gitu ya, dengan waktu yang lebih banyak gitu ya, ya saya bisa memperbaiki ya kinerja saya di dunia statistika ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin mendukung saya ya, benar-benar support saya untuk fokus di channel Dunia Statistika ya, monggo ya dukung dengan cara komen, like, subscribe ya. Jadi kalau ada iklan juga teman-teman jangan di skip ya, yaitu membantu saya untuk mendapatkan penghasilan lebih ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin olah data ya, itu bisa menghubungi saya ya. Jadi kalau ada yang olah data kan ada pemasukan juga buat saya, dan pemasukan itu sendiri akan tetap saya gunakan untuk menjadi modal pengembangan YouTube Dunia Statistika ya. Oke teman-teman, mungkin itu ya untuk konten kali ini. Ini adalah jawaban ya bagi teman-teman yang mungkin penasaran seberapa besar sih gitu ya penghasilan seorang YouTuber ya dengan 15.000 subscriber ya. Ternyata ya disyukuri saja ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu ya konten kali ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Next saya akan coba membuat metode-metode analisa ya. Saya perlu belajar lagi ya, karena memang kalau ingin membuat konten terkait hitung-hitungan tuh harus fokus ya, harus belajar dulu ya. Kalau enggak nanti menyampaikan informasi yang salah ya. Oke teman-teman, demikian dulu video kali ini ya. Mohon dukungannya ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.